Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ginanjar sebagai guru pengampu mata pelajaran seni budaya, dan sekarang sudah sampai ke bab 2, berkarya seni rupa 3 dimensi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada satu fenomena yang akhirnya saya diingatkan lagi. Satu kejadian yang sebenarnya lazim dilakukan dan sering saya jelaskan, tapi kemarin kejadian lagi gitu. Ada beberapa siswa yang terlihat sekali tujuan dia melakukan apapun itu demi sesuatu yang sifatnya sementara dan terkesan tidak berguna. Itu kalau buat saya ya. Nah, jadi di pembelajaran ini saya akan jelaskan sedikit tentang seninya, dan kita akan berdiskusi banyak tentang budaya, karena menurut saya budaya adalah hal yang lebih penting untuk dijelaskan dibanding seni. Budaya itu termasuk kebudayaan berpikir. Sampai saat ini banyak sekali siswa-siswi sekalian yang tersesat dalam pikiran. Salah satunya kebudayaan berpikir untuk belajar. Nah, kebudayaan berpikir untuk belajar itu hanya untuk mencari nilai, itu yang sama sekali saya rasa harus dihilangkan. Kalian sudah kelas 12, ada baiknya merubah sedikit pola pikir yang menurut saya kurang dewasa menjadi sesuatu yang dewasa dan realistis. Yang saya lihat sekarang, siswa-siswi ini melakukan sesuatu hanya karena ada maksud. Menghormati guru hanya karena ada maksud, kayak gitu kan. Rajin tugas hanya karena ada maksud yang sifatnya justru tidak permanen, seperti itu. Sedangkan tujuan sekolah adalah memanusiakan manusia. Kalau saya balik bertanya, apakah siswa-siswi sekarang sudah menjadi manusia? Kita lihat nanti pembuktiannya di masa depan. Karena yang saya lihat sekarang, warisan dari pembelajaran 10-20 tahun ke belakang, sisi kemanusiaannya tidak terlalu terlihat. Tujuan dari pembelajaran itu, contoh ini misalnya ya, tujuan dari pembelajaran itu adalah berpikir kritis, mengetahui hak dan kewajiban, kemudian mengikis ego, membedakan hak dan kewajiban. Itu justru tidak terlihat dari manusia-manusia saat ini. Manusia-manusia saat ini kebanyakan egois, narsisisme, jarang berpikir sehat. Disuruh mikir dikit, udahlah, kita ribut aja, ngapain sih banyak kayak gitu-gitu ya. Akarnya adalah budaya berpikir. Mari kita sama-sama diskusikan di sini. Bukan berarti saya adalah orang yang paling bisa berpikir, tapi intinya adalah kita sama-sama belajar saja, seperti itu ya. Oke, kita bahas sedikit tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Perkembangan seni rupa sebagai karya seni rupa dapat dikelompokkan dalam berbagai kepentingan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya terdiri dari karya seni rupa 2 dimensi, Dwimatra, sudah tahu lah ya, dan karya seni rupa 3 dimensi, Trimatra. Selain penggolongan berdasarkan bentuknya, karya seni rupa juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Ini kayaknya sudah sama-sama kita bahas bahwa seni itu
berdasarkan dimensinya dibagi jadi dua. Ada seni rupa datar, ada seni rupa yang punya ruang gitu, 2 dimensi dan 3 dimensi, dan ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, ini sejarahnya. Ada seni rupa praaksara. Setahu saya seni rupa praaksara itu adalah seni rupanya sebagai bahasa atau simbol. Perlu saya ingatkan, kenapa akhirnya saya membuat video yang tanpa video, hanya suara saja, agar kalian bisa dapat lebih santai belajar. Karena menurut saya belajar itu tidak harus belajar itu bukan sikapnya, tetapi caranya, cara berpikirnya. Kalau sikapnya saja diatur dan caranya bukan cara belajar, itu sama saja bohong. Contoh misalnya, seseorang bersikap sebagai pelajar, pakai pakaian seragam, bersikap sopan, di kelas diam, sidakep, tapi pemikirannya sama sekali bukan pemikiran pelajar, maka nonsens. Dia tidak akan belajar sebenarnya. Dia hanya berpura-pura menjadi pelajar. Buat saya pelajar itu adalah orang yang mau berpikir, menjelaskan, orang yang mau buat saya orang yang pelajar adalah orang yang berpikir untuk belajar, menanyakan apapun yang tidak dia mengerti. Semoga video ini nanti bisa membantu. Oke, kita lanjut. Seni rupa praaksara. Seni rupa dapat dikatakan sebagai budaya yang tua. Dalam batas-batas tertentu, seni rupa telah ada sejak manusia mengenal peradaban. Karya-karya yang dimaksud ditemukan dalam bentuk gerabah dan diberi ornamen hias tertentu, patung-patung leluhur masyarakat, praaksara, bla bla bla. Nanti kalian bisa baca sendiri, tapi yang jelas adalah seni rupa praaksara itu adalah seni rupa yang benar-benar menjalankan peranannya. Dia itu membuat kesenian sebagai pesan, sebagai buku catatan, sebagai tanda. Jadi banyak seni rupa praaksara itu yang fungsinya kayak gitu. Contoh, lukisan gua di dinding itu sebagai media cerita, media curhat, jurnal. Kalau zaman sekarang itu ngevlog gitulah. Hai guys, hari ini aku telah berburu rusa, kemudian aku memakan dagingnya. Kalau zaman sekarang ada video. Kalau zaman dulu ada yang namanya diary dulu banget. Nah, itu namanya lukisan gua, sehingga lukisan gua itu gua bukan lukisan gue. Itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari pada masa itu. Bagaimana kegiatan masyarakat tersebut sehari-harinya. Itu daily vlog. Nah, kemudian sebagai bahasa, sebagai pesan, sebagai tanda keluarga. Kalau kita tahu sekarang klan Senju gitu sama klan Uzumaki, dia punya tandanya sendiri. Itu fungsi seni rupa praaksara mungkin ya. Lalu ada peradaban bangsa-bangsa kuno. Bangsa-bangsa timur yang mendiami daerah Timur Tengah dan Asia Kecil serta daerah Mesir dikenal sebagai bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Di Mesir kita dapat menyaksikan sisa-sisa peradaban tinggi. Bla 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 bla. Ya, peradaban Mesir kuno itu dianggap peradaban zaman dulu itu mereka entah kenapa lebih beradab sepertinya dari segi beberapa segi ya, dibanding sekarang. Dari segi berpikir saja mereka sudah lebih maju. Contohnya ya cara bersekolah, cara memperlakukan orang, itu merujuk kepada kemajuan seperti itu. Karya seninya adalah karya seni, tidak membuang-buang waktu gitu loh. Lalu semua hal diapresiasi. Itulah kenapa mereka maju. Oke, kita lompat dari Mesir dulu. Kalau kita misalnya selalu mempertahankan kebudayaan, meniru dan menghafal,
tanpa sedikit pun mencipta, maka mustahil kemajuan akan ada. Karena kalau kita meniru terus, maka akhirnya andong akan tetap jadi andong karena prinsipnya meniru. Seperti itu ya, ngerti ya? Kenapa akhirnya ada mobil? Karena ada salah satu orang yang mungkin berpikiran out of the box, yang mikir kayaknya keren ya kalau misalnya andongnya itu sapinya atau kudanya diganti jadi mesin, sehingga dia jadi otomatis. Kalau dia ada di Indonesia kayaknya udah diketawain lah, dibully lah, dianggap gila lah, karena Indonesia kan agak susah ya menerima perbedaan gitu ya. Beda dikit bully gitu, nggak sama jadi bully karena tadi teh harus sama wae gitu juga naon-naon lah. Harusnya tidak berpikir seperti itu. Nah, karena mereka bisa menerima perbedaan berpikir, maka kemajuanlah yang ada di tangan mereka gitu. Karena semua ide diapresiasi dengan baik, tidak ada kata semacam-macam wae lah, nah, kayak gitu-gitu ya, atau nanaonan sih gitu, biarin aja. Karena namanya dunia itu pasti berkembang, pasti berputar gitu. Sehingga perbedaan pemikiran itu sudah pasti ada. Tugas kita adalah ya menghargai, karena perbedaan itu sudah pasti ada. Kadang-kadang orang bingung sih ya, kadang orang menghargai seseorang itu pilih-pilih. Bahkan manusia itu tidak butuh alasan untuk membenci seseorang. Kadang-kadang seperti itu. Ular saja dia butuh alasan untuk menggigit sesuatu gitu. Bisa jadi karena dia disakiti atau dia merasa terancam, akhirnya dia menggigit. Nah, manusia ini kayaknya untuk itunya lebih rendah dari ular gitu ya. Jadi manusia itu bisa membenci seseorang hanya karena cerita dari orang tersebut, atau hanya karena dia temennya orang yang jadi musuh, ya itulah pokoknya ya. Karena dia pacaran sama teman kita, terus teman kita dikecewain, kita ikut-ikutan benci, padahal bisa aja teman kita yang salah. Atau bisa jadi membenci tanpa sebab, sebal aja gitu sama orangnya. Wow, siapa Anda? Itu ya budaya-budaya yang sebenarnya budaya apa sih gitu. Saya sendiri sering sih mengalami yang kayak gitu-gitu gitu. Tahu-tahu katanya saya dibenci sama orang, padahal emang saya kenal sama orang itu ya enggak. Kita nggak pernah ngobrol, kita ketemu aja jarang, saya aja enggak, tiba-tiba dia sebel gitu. Ya itulah manusia. Nah, pola berpikir seperti itu yang sebenarnya menghambat kemajuan, dan yuk kita perbaiki sama-sama. Oke, lanjut. Seni rupa zaman abad pertengahan sudah ya. Belum ya. Zaman pertengahan itu karya seni rupa pada zaman ini memiliki ciri khas, yaitu ketertarikan antara otoritas gereja yang mendominasi pemerintahan. Nah, ini lebih politis sih sebenarnya. Nah, kalau zaman praaksara itu dia cuma iseng-iseng doang. Habis itu zaman peradaban bangsa-bangsa kuno dia membangun, karena sudah canggih pada zaman abad pertengahan itu bergeser, dia jadi seninya sudah dimaksudkan untuk yang lain gitu. Nah, sekarang lanjut kita masuk ke zaman seni rupa Renaissance. Zaman Renaissance merupakan zaman perubahan besar-besaran. Nah, karena udah bosan sama zaman pertengahan ya, dalam berbagai bidang keilmuan, seni budaya, kemapanan gereja mulai terusik oleh berbagai pertentangan. Ini politis sih, saya malas bahasnya ya. Tapi pada masa itu ada cerita, nanti kalian bisa cari aja sumbernya, perselisihan antara gereja sama kaum Illuminati. Asik. Lalu seni rupa zaman barok dan rokoko. Nah, kemudian dibangun lagi nih seni apapun pada zaman ini merupakan seni pada puncak seni gitu. Mau seni musik atau seni rupa, barok dan rokoko ini adalah simbol seni, bahkan peninggalannya pun sampai sekarang. Sudah 14 menit. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar sekali lagi tentang seni. Cuma saya akan mengingatkan, kalau misalnya Anda punya ketertarikan lebih terhadap mata pelajaran seni, itu bisa
langsung ngobrol sama saya, temui saya, atau WhatsApp atau komen atau bertanya, seperti itu yang lebih aktif ya. Karena saya sadar yang ada di forum ini, yang mendengarkan ini tidak semuanya suka seni gitu. Jadi saya akan menjelaskan ini secara umum saja dan secara santai tentunya. Kalau ada hal yang lebih khusus lagi bisa ditanyakan. Sementara saya akan menjelaskan sedikit tentang seni dan berbicara agak lebih banyak tentang budaya. Lanjut, mengapresiasi keunikan gagasan dan teknik seni rupa. Nah, ini ada kata mengapresiasi. Kata apresiasi ini sebenarnya yang agak sudah hilang dari masyarakat sekarang. Orang itu susah mengapresiasi orang lain. Kalaupun ada, sikap apresiasi itu disertai dengan maksud. Kami para seniman rata-rata tidak seperti itu. Kami melakukan hal yang menurut kami harus dilakukan tanpa adanya jilatan ya, dan yang lain-lain gitu ya. Maka saya ingatkan sama siswa-siswi sekalian, kalau ingin hidup santai tanpa adanya tekanan, jadilah diri sendiri. Nah, di sini pelajaran karakter ya. Karena orang itu beda-beda, guys. Cara berpikirnya juga beda-beda. Cara bekerjanya juga beda-beda. Satu-satunya yang menyatukan kita adalah saling menghargai. Seperti itu ya. Sering sekali saya bilang kalau ciri-ciri dari kebudayaan kurang maju adalah harus adanya persamaan. Jadi kalau orang-orang di sekitarnya melakukan A, maka semuanya harus A. Bagi mereka itulah persatuan. Buat saya tidak, persatuan itu tidak sedangkal itu, saudara-saudara. Karena Indonesia masih dikatakan bersatu walaupun agamanya masih beda-beda. Indonesia masih tuh dikatakan bersatu walaupun bahasanya beda-beda. Indonesia masih dikatakan bersatu walaupun warna kulit dan rasnya berbeda-beda. Sehingga kalau kita memaknai satu kata persatuan itu dengan kesamarataan, itu jelas akan kacau. Salah satu contoh misalnya, satu desa itu punya motor semua pembalap, motornya motor ninja gitu. Ada satu yang beli motor klasik antik, bukan karena dia nggak kebeli, tapi karena dia suka aja. Lalu dibully, ninja dong, nggak cangeng atau RE King, numpak gitu ya, numpak RE King. Ya, menurut beberapa sumber itu adalah ciri dari pemikiran yang kurang dewasa. Nah, sampai saat ini kayaknya kita dekat sama cara belajar kita yang mungkin agak salah gitu ya, dimana kadang-kadang ada beberapa guru yang berpikir, kalau guru fisika itu mikir kalau siswanya semua akan menjadi ahli fisika, sehingga semuanya harus bisa fisika. Lalu guru kimia itu berpikir bahwa semua muridnya ini semuanya pasti akan jadi analis kimia, sehingga semuanya harus bisa kimia gitu. Sepertinya tidak seperti itu ya. Kalau kita merujuk kepada ajaran kita yang dulu, Ki Hajar Dewantara, maksudnya apa? Contohnya gitu, Menteri Pendidikan pertama, seharusnya kurikulum itu ya nanti ada bahasannya lah, tapi yang jelas cara belajar itu harusnya dimulai dari dalam, dimulai dari motivasi. Ketika kita sudah termotivasi, maka semuanya akan gampang. Seperti itu. Saya agak kesulitan ya ngobrol sendiri kayak gini. Jadi kalau ada siswa-siswi sekalian yang ingin bertatap muka dan membuat pembelajaran bersama agar diskusi berjalan dengan semestinya, saya akan persilahkan seperti itu. Jadi sekali lagi
buat siswa-siswi sekalian yang punya pertanyaan, kritik atau saran, bolehlah dicantumkan di kolom komentar atau WhatsApp sama saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.